Di Boyolali, Jawa Tengah, ada pasar khusus pisang yang produksinya bisa mencapai ratusan ton setiap harinya. Memasok kebutuhan aneka jenis pisang ke seluruh Indonesia, pasar Desa Juwangi ini juga punya keunikan lain. Mayoritas pekerjanya adalah emak-emak yang bahkan menjadi kuli panggulnya. Inilah kisahnya. Wah, 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 ini satu tandan. Wah. Yeay. Berlokasi di Dusun Kalong, pasar Desa Juwangi sendiri telah tersohor sebagai pusat jual beli pisang, bahkan dijuluki sebagai kampung pisang. Hampir 80% warganya bekerja dan menggantungkan hidupnya dari pisang. Tetapi keistimewaan Juwangi tak hanya datang dari komoditasnya. Pasar ini banyak memberdayakan para ibu warga desa sebagai tenaga angkut alias kuli panggul pisang. Iya, Bone. Oke, Bu, ini Bu. Ya. Nah, ini di pasar pisang terbesar se-Jawa Tengah, tapi uniknya justru buruh gendongnya itu malah dominan ibu-ibu loh. Dari subuh mereka udah kumpul di sini buat ngumpulin pisang berbagai jenis sesuai jenisnya. Ini Bu. Dengan iklim tropis sekaligus tanah kering yang cocok untuk pisang, Boyolali memang dikenal sebagai penghasil berbagai macam varietas pisang. Dari pisang kepok, raja, ambon, sampai pisang tanduk. Semua penjual ataupun pembeli pisang dari seluruh daerah terfokus di pasar Desa Juwangi. Dan ketika proses bongkar muat, kesigapan para kuli panggul menjadi faktor utama. Nah, sistemnya ternyata seperti ini. Jadi ibu-ibu buruh gendong pisang itu harus berebut dulu-duluan untuk ngangkat pisang karena nanti jumlah bayarannya adalah semakin banyak yang diangkat itu menjadi bayarannya. Saya juga mau ikut rebutan. Ayo, ayo Bu, mana Bu? Taruh mana? Ya, kuat Bu. Salah satunya adalah Marni, ibu rumah tangga yang sudah 5 tahun menjalani profesi sebagai kuli panggul pisang. Siapa sangka, di balik tubuh kecilnya tersimpan kekuatan dan kecekatan yang tak kalah dengan tenaga laki-laki. Tak tanggung-tanggung, perempuan 50 tahun ini bahkan sanggup mengangkat 3-4 tandan pisang sekaligus dalam satu kali angkut. Bu Marni, saya ngejar Ibu dari tadi tuh ke mobil yang satu, ke sana, ke sini. Itu memang kayak gitu apa setiap hari? Iya, setiap hari begitu. Nah, nggak begitu gimana lagi? Namanya nyari makan. Oh gitu? Iya. Berarti sebenarnya sistem kerjanya Ibu tuh gimana sih? Iya, ke sana, begitu. Padahal jika dihitung, satu tandan pisang berukuran besar, bobotnya bisa mencapai 10-20 kg. Artinya, Bu Marni dan kuli panggul bisa membawa 60 kg sekali angkat. Bahkan kurang dari 1 jam, puluhan tandan pisang dengan total ratusan kilogram berhasil diangkat Marni dari mobil pengangkut ke lapak pedagang atau sebaliknya. Beda-beda orang? Iya, beda. Oh, Ibu tadi satu orang misalnya ngangkat berapa tandan? Ya, nggak tentu juga. Kadang 20 lebih. 20 lebih? Iya. Meski terlihat mudah, membawa tandan pisang sebenarnya butuh kekuatan otot yang luar biasa. Tandan pisang harus seimbang di bahu dengan kekuatan yang dipusatkan pada kaki sampai punggung. Keberadaan kuli panggul wanita sendiri berasal dari kebiasaan warga desa, di mana rata-rata lelaki berada di ladang, sementara wanita fokus di pasar. Tapi awal-awal dulu pertama kali kerja rasanya gimana Bu? Sempat? Pertama kali capek, lama-lama enggak, udah biasa. Oke. Ini habis ini kita nanti berarti belum selesai ya Bu ya? Masih lanjut lagi ya? Iya. Oke. Ya udah ya Bu, kita lanjutin lagi. Uniknya, meski terlihat berebut, namun emak-emak kuli panggul sama sekali tak pernah saling sikut sama lain untuk mendapatkan pekerjaannya. Setelah membentuk komunitas kecil kuli panggul, ibu-ibu di pasar Juwangi selalu berbagi pekerjaan agar semua bisa pulang membawa hasil. Temen Ibu ada berapa banyak yang gendong buru gendong? Banyak. Sekitar berapa? 10 orang. 10 orang ada, itu timnya Ibu ya? Iya.
Namun, besarnya tenaga yang dikeluarkan Marni seringkali tak sebanding dengan upah yang didapat. Pasalnya, bayaran yang mereka terima tak punya standar tertentu alias diberikan secara sukarela. Misalnya satu orang 20 itu ibu diupahinnya sekitar berapa? Ya, nggak tentu juga. Kadang rata-rata Iya, kadang yang dapat 30, 30. kadang ya 40, kadang 50, nggak tentu juga. Terus tadi saya lihat ibu diupahin orang ada yang 10.000, 5.000. Ini tuh karena ngangkat berapa aja? Dikit itu kalau gitu. Ya, itu tergantung orang ya. Oke, terus ibu misalnya paling banyak dalam sehari bisa dapat berapa? Ya, nggak tentu juga. Kadang ya 100, kadang 100 kurang, kadang 100 lebih. Tergantung rame-ramenya. Iya. Gitu. Selain kuli panggul, sebagian perempuan warga Juwangi juga menekuni pekerjaan sebagai pengepul pisang. Meski tidak membutuhkan tenaga besar layaknya kuli panggul, seorang pengepul lebih membutuhkan ketelitian dan skill menghafal pisang yang berkualitas. Pasalnya, merekalah yang bertugas menjadi perantara penjual pisang dengan calon pembeli. Karena itulah pengepul wajib mahir bernegosiasi agar bisa menguntungkan kedua belah pihak sekaligus dirinya. Karena jika sampai salah perhitungan, bukan tidak mungkin pengepul akan mengalami kerugian, bahkan harus nombok harga kepada pemilik pisang. Itu tuh gimana sih Bu sistem nawarnya kok enggak mau sebenarnya gitu gimana sih Bu? Itu kan tergantung jualnya. Kalau misalnya mau beli kan kita harus tahu dulu harga jualnya berapa, kayak gitu. Nanti ya pinter-pinternya kita nawar. Oh, contohnya misalnya saat ibu jual, ada orang jual ke ibu. Iya, contohnya biasanya orang ngasih harga 500, nanti saya tawar dapatnya paling 300. Oh gitu. Karena termasuk buah yang cepat busuk, proses tawar-menawar harga pisang di pasar Juwangi memang harus dilakukan dengan cepat. Bahkan tak sampai 5 menit, muatan pisang satu truk bisa langsung berpindah tangan untuk dikirim ke seluruh daerah di Indonesia. Tadi ada sempet nggak mau yang pas wae gitu, maksudnya apa itu Bu? Minta harga pas, biar nggak kebanyakan nawar. Oh gitu. Kan pusing kalau ngomong terus kayak gitu. Tapi banyak sekalian. Iya, banyak sekalian kayak gitu. Meski sudah lama menjalani pekerjaannya, Kartini mengaku masih saja mengalami kesialan. Dari mulai salah hitung sampai pernah mengalami kerugian puluhan juta rupiah karena tertipu oleh para tengkulak. Itu ceritanya gimana Bu? Ceritanya kan ada orang pesen 1 truk 1.000 lebih. Pertama dikasih uang, kedua dikasih uang, ketiga, keempat itu enggak dikasih uang sama sekali. 1 truk itu sampai 35 juta kadang nggak dikasih. 35 juta, Ibu pernah Ya, sebenarnya? pernah. Lantas, bagaimana asal-usul pasar pisang Juwangi hingga disebut yang terbesar di Jawa Tengah? Awalnya komoditas pisang di Boyolali di Pasar Induk, 50 km dari desa Juwangi. Sejak 2012, lokasinya dipindahkan ke Pasar Juwangi karena dianggap strategis. Di antara Boyolali, Grobogan, Salatiga, dan tak jauh dari Semarang. Seiring waktu, pasar akhirnya difokuskan hanya menampung dan menjual komoditi pisang saja. Setiap pasaran, setiap wage terutama itu beribu-ribu tandan pisang dihasilkan dari desa Juwangi ini. Nah, terutama ini dikirim ke Malang, itu ada 6 truk, 5 truk, tiap wage Bali 2 truk, Pati banyak sekali, Prambanan, Jogja, Kudus, Cilacap, Solo, Semarang banyak Pak Man. Ini penghasil pisang terbesar di Jawa Tengah yang belum terekspos oleh media-media besar. Selain mencerminkan realitas masyarakat pedesaan, di mana perempuan turut mengambil peran aktif dalam pekerjaan fisik berat demi menopang kebutuhan keluarga, pasar pisang Juwangi juga menjadi bukti wanita yang memegang peran penting dalam rantai ekonomi.